Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Bestari. Kali ini saya sudah bersama Ibu Heni Dwi Jayanti SPDI selaku guru BK di SMP Negeri 006 Kunto Darussalam. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, baik, kali ini Ibu Heni merupakan narasumber kita, yang mana pada sesi wawancara kali ini kami akan mengangkat tema mengenai peran BK di dalam dunia pendidikan. Sebelum memulai sesi wawancara pada pagi kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Heni karena sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, sebelum memulai sesi wawancara kita pada pagi hari ini, mungkin ada baiknya Ibu boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, singkat saja Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Dwi Jayanti, adalah guru bimbingan konseling di SMP Negeri 6 Kunto Darussalam. Saya mengajar atau menjadi guru bimbingan konseling di sini sudah 2 tahun, ya, terhitung baru. Dan saya sendiri di sini memberikan layanan bimbingan konseling. Sudah cukup? Baik, terima kasih Bu untuk perkenalan singkatnya Bu ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita mulai kepada sesi wawancara. Untuk pertanyaan pertama nih Bu. Nah, mungkin Ibu sendiri sudah menjadi guru bimbingan konseling dalam rentan waktu 2 tahun ya Bu di sini. Nah, menurut Ibu nih, seberapa penting sih BK atau bimbingan konseling ini dalam dunia pendidikan atau khususnya untuk SMP 006 Kunto Darussalam ini? Baik. Seberapa penting bimbingan konseling di sekolah, terutama di SMP? Menurut Ibu ya, penting sekali karena usia anak SMP itu kan remaja, dimana itu adalah usia transisi nih dari anak-anak menuju ke dewasa awal. Jadi remaja ini usia yang rentan. Karena apa? Karena disitulah dia mengalami, dia ingin mengeksplor semuanya. Dia mau menggali jati dirinya itu bagaimana gitu. Jadi untuk itu perlu ada bimbingan. Nah, itu perannya lah di situ, bimbingan konseling. Jadi kalau guru mata pelajaran mungkin fokusnya untuk ke mengajarkan, istilahnya kalau di ininya untuk nilai, ya, itu guru mata pelajaran. Tapi kalau untuk psikologisnya, motivasi siswa dalam belajar atau mengentaskan siswa dalam permasalahannya, itu berperan penting adalah guru bimbingan konseling. Ya. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Lalu untuk pertanyaan kedua nih Bu. Nah, kalau Ibu sendiri ini kan memang dari jurusan bimbingan konseling memang ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apakah bimbingan dan konseling ini di sekolah itu bisa dijalankan atau boleh guru mata pelajaran lain yang mengkonsultasikan bimbingan konseling ini kepada siswa, atau memang harus guru yang lulusan S1 bimbingan dan konseling gitu Bu? Nah, ini seharusnya idealnya itu kan memang harus sudah sesuai jobnya ya. Guru bimbingan konseling atau yang biasa sering kita dengar konselor, itu memang seharusnya guru yang tamatan atau latar belakangnya adalah S1 bimbingan konseling. Tapi pada kenyataannya banyak sekolah-sekolah itu yang pengen ada guru BK-nya, tapi nanti itu diangkat dari, kadang mungkin bisa jadi guru PAI atau guru PKN yang berhubungan dengan moral, ya. Jadi mungkin karena BK ini menyangkut sikap anak, jadi guru PAI atau guru PKN aja yang disuruh jadi guru BK. Tapi sebenarnya kembali lagi idealnya adalah memang guru bimbingan konseling yang memang latar belakangnya adalah BK, guru BK. Itu ya Bu, mengenai pentingkah BK di sekolah. Lalu memang seharusnya BK itu dijalankan oleh orang yang sudah ada keahliannya di situ memang ya Bu ya.
Nah, lalu masuk kepada permasalahan yang sering terjadi, atau mungkin saya dulunya siswa yang beranggapan bahwa BK itu adalah tempatnya permasalahan. Nah, padahal kalau saya sekarang kan di dunia perkuliahan mengetahui kalau BK itu bukan saja hanya tentang permasalahan-permasalahan. Gitu. Nah, bagaimana nih menurut Ibu untuk menghapus anggapan itu terhadap para siswa yang beranggapan bahwa BK itu hanya tentang permasalahan-permasalahan saja? Nah, itu yang perlu diluruskan. Kalau selama ini bimbingan konseling selalu dicap sebagai polisi sekolah, Iya. ya kan? Polisi sekolah di mana anak yang sering terlambat, yang sering cabut, yang nilainya jelek-jelek semuanya dilemparkan ke guru BK. Ya, sehingga anak-anak itu kalau mau masuk ke ruangan BK takut sendiri, belum masuk aja udah ngeri ngelihatnya gitu ya kan. Bayangannya mungkin bakalan dimarahin, guru BK-nya killer. Tapi harusnya guru BK itu harus lebih bisa mengayomi, ya, tidak seperti polisi, ya. Jadi intinya gimana sebagai Kesan guru BK itu ya memberikan kesan awalnya. Seharusnya guru BK itu bersahabat, penerimaannya hangat, kemudian nanti ada pas sesi konselingnya dia betul-betul mendengarkan, betul-betul nanti bisa memberikan solusi. Dan ibaratnya gini, guru BK tuh kalau bisa jadi teman siswa, ya, supaya siswa tidak lagi takut untuk konsultasi ke ruang BK. Itulah Bu permasalahan yang sering terjadi kan. Ayo dipanggil guru BK ke ruangan, itu udah mengerikan kalau masuk ke dalam itu Bu. Jadi mungkin itu ya Bu salah satu caranya, kita harus merubah bagaimana awalnya kita berhadapan sama siswa itu jangan menjadi momok menakutkan bagi mereka. Itu juga perlu sinergi dari guru-guru mata pelajaran atau wali kelas. Jadi jangan ada nanti kata-kata yang konotasinya negatif. Nanti kalau nggak bisa seperti ini nanti kamu langsung ke ruang guru BK ya. Nah, jadi siswa itu untuk konsultasi jadinya terbebani, tidak lepas, tidak, maksudnya datang ke ruang BK dengan terpaksa, bukan atas kemauannya dia sendiri. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan nih sebenarnya layanan yang di dalam bimbingan konseling itu apa saja sih Bu, sehingga nantinya kan audiens tahu nih bahwa ternyata layanan di dalam BK itu bukan hanya layanan untuk mengatasi permasalahan pada siswa, seperti mungkin layanan untuk pengembangan karir. Ada banyak sekali layanan. Dan itu sebenarnya di awal tahun ajaran baru itu sudah diprogramkan. Nah, jadi layanan itu bisa saja layanan informasi, pengembangan karir, kemudian nanti ada penempatan dan penyaluran, kemudian ada nanti penempatan dan penyaluran. Di sinilah nanti kita memilah-milah, oh siswa ini mungkin secara akademis dia lemah, cuman mungkin pasti ada bakat-bakat dia yang lain yang perlu dikembangkan. Dan banyak sekali, bukan hanya sekedar konseling individu, nanti ada konseling kelompok, ada bimbingan kelompok. Jadi ada banyak ya Bu sebenarnya layanan yang ada dalam BK atau bimbingan. Nah, lalu setelah jenis-jenis layanan nih Bu, mungkin ada jenis-jenis masalah yang sering dihadapi siswa, terutama di SMP 006 ini, mungkin apa saja Bu? Gini, karena ibu mungkin terhitung baru ya di sini 2 tahun, kemudian terlebih sekarang ini masih masa pandemi, jadi untuk sekolah kembali normal itu sampai sekarang belum. Jadi kemarin yang ibu lalui itu pembelajaran secara daring, kemudian yang sekarang ini terakhir pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi ibu belum terlalu bisa gimana ya, mendekatkan diri betul dengan siswa. Tapi mungkin yang ibu bisa tangkap, permasalahan siswa itu ya intinya sekarang ini ada di motivasi belajarnya. Karena mungkin mereka sudah terlena nih sekarang ini dengan daring, luring kan tidak tatap muka langsung. Jadi itu motivasinya kurang. Mungkin mereka terlalu banyak main, kemudian gadget itu sangat berpengaruh, dan mungkin juga kontrol orang tua yang kurang. Itu ya Bu jenis-jenis masalah yang sering Ibu mungkin masih kutik-kutik sedikit di SMP 009. Lalu mungkin Bu, kalau secara umum kan Ibu pasti sudah tahu nih masalah-masalah yang sering dihadapi siswa di dalam sekolah nih Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu nih latar belakang siswa itu mengalami masalah dalam dirinya itu apa saja sih Bu, latar belakangnya? Latar belakangnya mungkin yang ada beberapa siswa yang ibu tangani
itu kurang perhatian orang tua ya, masalah belajar anak. Jadi mungkin kondisi sampai seperti itu, prestasi belajarnya itu rendah. Bahkan ini tanpa ibu kasih tahu namanya ya, ada yang baru kita tangani sekarang ini kelas 7 SMP belum bisa membaca sepenuhnya ya. Jadi itu sangat menghambat sekali dia dalam proses belajar mengajar. Jadi itu mungkin kurangnya perhatian orang tua ya. Kemudian motivasi belajar si anak itu juga kurang. Itu mungkin permasalahan yang di sekolah ini ya Bu ya. Mungkin ada nggak sih Bu masalah yang terlalu sulit untuk diselesaikan sehingga sampai dialih tangankan? Dialih tangan mungkin ke psikolog. Gitu. Kalau di sekolah ini selama ibu bertugas di sini kebetulan belum pernah ada mengalih tangankan kasus karena ya insya Allah kasusnya masih seputaran ya, masih bisa dikendalikan ya. Biasanya kalau yang sudah permasalahannya berat kita akan rekomendasikan nanti dia ke psikolog supaya ada penanganan yang lebih khusus lagi. Tadi kan sudah membahas tuh Bu mengenai jenis-jenis layanan yang ada di BK ya Bu. Nah salah satunya adalah layanan di bidang karir. Mungkin ada nggak di sekolah ini Bu, sekolah ini bekerja sama dengan pihak luar untuk pengembangan karir siswa tersebut Bu? Sampai sejauh ini belum ada kerjasama dengan pihak luar khususnya untuk di layanan pengembangan karir, belum ada. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah ada jam mata pelajaran BK yang diberikan Ibu selaku guru BK di dalam kelas? Kemarin sudah dirapatkan dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya sebelum pandemi. Jadi bimbingan konseling itu dialokasikan waktunya 1 jam mata pelajaran. Tapi realitanya sekarang ini karena pandemi, jadi fokusnya adalah belajar mata pelajaran ya. Itu saja jamnya sudah dipotong karena pandemi ini supaya tidak berlama-lama berkerumun di sekolah. Jadi sampai sekarang belum ada jam bimbingan konseling di sekolah. Nah, kalau untuk jam mata pelajaran BK di dalam kelas kan belum aktif ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu, apakah pelayanan BK itu bisa efektif apabila tanpa ada jam masuk kelas seperti itu Bu? Kalau menurut Ibu bisa berjalan, cuman kurang efektif karena perlunya kita ada jam BK. Setidaknya 1 jam mata pelajaran itu memang perlu karena di situ nanti akan terselenggara layanan informasi secara klasikal, kemudian penempatan dan penyaluran, dan banyak sekali yang bisa diberikan layanan kepada siswa secara klasikal. Jadi kurang efektif ya Bu ya, karena kalau tidak ada jam itu nanti yang terselenggara hanya konseling individu dan atau bimbingan kelompok, konseling kelompok, sedangkan secara klasikalnya tidak ada. Kemudian biasanya nih Bu, materi apa saja sih yang diberikan kepada siswa saat proses bimbingan dan konseling di dalam kelas itu Bu? Nah, sebenarnya sudah terprogram macam-macam. Kalau mulai dari kelas 7 itu nanti ada layanan informasi tentang pengenalan lingkungan sekolah karena mereka masih baru. Kemudian nanti kalau kelas 8 mungkin akan lebih fokusnya ke karir, dan kelas 9 nanti akan ada penyaluran. Mereka kelas 9 ini kan sudah penentuan nih besok mau masuk SMA atau SMK. Nah, di situ sudah mulai nanti diberikan gambaran. Itu biasanya kalau Ibu pakai pohon karir. Ada SMK, SMA, kemudian nanti SMK ini bakalan kemana aja prospek kerjanya bisa. Jadi supaya siswa ini nanti bisa mengenali minat bakatnya. Jadi kira-kira saya cocoknya di mana, kemudian nanti saya pengen besoknya masa depan itu mau kerjanya itu di bidang apa. Bisa diberi gambaran di sini tadi layanan penempatan penyaluran. Tadi kalau nggak salah juga ada pohon apa ya tadi, pohon karir ya Bu, itu termasuk media dalam penyampaian Bu ya. Nah, selain pohon karir nih Bu, boleh tahu apa saja sih media yang dapat digunakan dalam pembelajaran BK di kelas itu? Ada
harusnya tapi belum terrealisasi. Besok bakalan ada papan informasi ya, kemudian nanti ada siswa itu sebenarnya dia bermasalah, pengen konsultasi dengan guru BK tapi kadang dia malu, kadang dia takut. Nah besok akan ada kotak masalah ya, nah seperti itu. Dan banyak lagi nilai yang lainnya. Dan kotak masalah ini biasanya nanti kita letakkan di depan ruang BK. Jadi siswa yang ingin curhat boleh menyelipkan surat dulu ke situ. Jadi nanti bisa guru BK-nya manggil. Jadi kalau yang malu-malu, yang takut-takut bisa ada perantaranya ya, ada perantaranya lewat surat. Nah kemudian setelah media Ibu, sebelumnya Ibu pernah nggak Bu mengumpulkan data untuk kepentingan layanan BK itu? Oke, mengumpulkan data ada itu biasanya di awal tahun ajaran. Jadi sebelum itu membuat program BK itu Ibu seperti angket ya. Nanti isinya di situ adalah permasalahan-permasalahan siswa. Jadi Ibu mengolah itu tadi yang sudah diisi, nanti akan dijadikan program. Itu namanya AKPD, angket kebutuhan peserta didik. AKPD ya Bu? Iya. Baru dengar Bu. Kan jadi ilmu juga nih Bu. Kemudian hambatan apa saja yang dialami oleh Ibu sendiri mungkin dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling? Hambatannya karena di sini BK baru ya, sebelum Ibu bertugas di sini belum ada guru BK yang bertugas, jadi masih awam dengan BK. Jadi Ibu pengen ya, Ibu termasuk hambatan nih. Jadi maunya guru mata pelajaran kalau misalnya ada siswa yang kira-kira memang berat nih, tugas nggak dikerjakan, kemudian apa, harusnya nggak apa-apa dilaporkan saja sama Ibu. Jadi nanti biar sama-sama tahu Ibu coba dulu kenapa kok dia seperti ini, khusus di pelajaran itu. Jadi ya ini sebenarnya mungkin kurang komunikasi, ya kan. Nah dan siswa itu kalau tatap muka kan enak kita ininya, kalau selama ini masih daring luring, jadi Ibu mau mensosialisasikan layanan BK itu juga kurang. Itu memang sama-sama perlu dipahami karena kondisi masih pandemi seperti ini. Jadi ya itu mungkin besok kalau sudah kembali normal, mudah-mudahan hambatan itu sudah tidak ada. Kemudian Bu, apakah Ibu pernah mengunjungi rumah salah satu siswa yang mungkin Ibu susah nih mengatasi permasalahan yang terjadi sehingga Ibu harus mengunjungi rumahnya atau menjumpai kedua orang tuanya? Dalam BK itu kan memang ada layanan kunjungan rumah. Jadi selama kemarin ada pembelajaran secara daring dan luring, jadi ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Nah jadi setelah sudah ditanya langsung ke WA, tidak juga direspon, kemudian dilayangkan surat panggilan, juga orang tuanya tidak hadir. Jadi Ibu beserta wali kelasnya melakukan kunjungan rumah. Nah jadi ya di situ baru dikomunikasikan bahwa orang tua walaupun anaknya di rumah itu bukan berarti tidak sekolah, maksudnya tidak belajar ya, mereka belajar dari rumah, tetap ada kewajiban-kewajiban dia yang harus dipenuhi ya. Jadi itu kita berikan pengertian kepada orang tuanya bahwa memang harus betul-betul orang tuanya memberitahu. Jadi jangan sampai anak ngeluh habis kuota gara-gara belajar, padahal belajar itu hanya dikirim melalui WA, kan itu tidak terlalu menghabiskan kuota. Jadi harus orang tuanya betul-betul tahu itu digunakan untuk apa, padahal mungkin mereka bisa saja main game online, itu kan lebih ini ya, main game online, atau kalau yang perempuan biasanya main TikTok atau apa gitu kan. Jadi harus betul-betul siswa pegang HP itu bukan berarti dia fokus belajar, perlu dilihat, yang dilihat itu apa betul-betul dia mengerjakan tugas atau gimana. Jadi itu tadi. Terima kasih Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Apakah ada guru mata pelajaran yang beranggapan bahwa peran BK itu hanya dilakukan oleh guru BK saja? Sepertinya tidak ya. Kalau bisa semua guru itu sinergi. Jadi guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru bimbingan konseling. Jadi
masalah anak akan cepat teratasi kalau ada kerjasama di antara ini. Jadi tidak harus ada anggapan yaudah masalah anak itu memang perannya guru BK, tidak seperti itu. Kita sama-sama beriringan supaya betul-betul semuanya memahami bahwa ini permasalahan anak mengganggu dan itu harus cepat-cepat untuk diatasi. Ibu, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang diberikan. Mungkin sampai di sini sesi wawancara kita pada kali ini. Terima kasih Ibu Nensi Jayanti ya Bu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.